Kita lanjutkan untuk modul 3 segmen 1 ini. Mudah-mudahan akan memberikan penambahan dari apa yang sudah kita sampaikan di dua modul sebelumnya. Jadi kita mulai dari segmen 1 berkaitan dengan pengolahan data. Kita akan tinjau dulu dari data Prakulap. Dari data Prakulap itu yang sudah disampaikan pada modul 2 dan segmen 4, kita diminta untuk melakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai elevasi yang bisa dibandingkan antara data altimeter, handheld GPS, dan juga survei leveling. Nilai elevasi tersebut diproses untuk setiap stasiun pengamatan gravitasi. Kemudian dari situ kita berharap dapat melakukan atau mendapatkan analisis dari perbandingan hasil pengolahan data untuk elevasi dari 3 jenis data yang kita peroleh. Selanjutnya, dari data yang kita peroleh, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan 3 jenis data, yaitu data altimeter, handheld GPS, dan juga hasil survei atau data leveling untuk mendapatkan perbandingan dan analisis dari nilai gravitasi observasi. Jika kita perhatikan untuk nilai gravitasi observasi ini berkemungkinan akan memberikan nilai yang sama karena pengaruh dari elevasi itu masih belum terlibat, karena dari sini hanya menunjukkan nilai gravitasi observasi yang diproses dari data mentah dari gravimeter. Sedangkan ketika kita mencoba menggunakan 3 jenis data tersebut, maka kita bisa membandingkan nilai dari simple Bogey anomali dan complete Bogey anomali. Kemudian dari pengolahan data ini bisa dibuat laporan, dikerjakan perorangan dengan format laporan yang formal dan bebas dalam bentuk PDF file. Laporan juga disertai dengan file Excel beserta formulasi perhitungan yang cukup rapi sehingga nanti akan mudah untuk dikoreksi. Dari data yang sudah dibagikan, kita memiliki sheet atau lembar untuk data observasi. Di sini kita bisa menunjukkan headernya, ada lokasinya itu adalah di BSCB, lokasinya kurang lebih di posisi ini. Kisarannya bisa di sekitar selasar bagian bawah tangga BSCB, atau juga mendekati gedung kimia. Kemudian waktunya untuk keperluan yang mungkin nanti untuk input data, misalkan untuk koreksi, bisa digunakan ini. Dan kemudian ada header atau judul atau header tabel tersebut, ada data time interval, time seriesnya, kemudian nanti ada pengamatan altimeter dan GPS di base. Nah, sedangkan data yang di lapangannya kurang lebih sudah dijelaskan kemarin. Kita memiliki 2 lintasan berarah relatif selatan utara dan juga lintasan berarah relatif barat timur. Dari lintasan ini dibagi beberapa kelompok untuk melakukan pengolahan data. Nah, secara umum kalau kita coba bentangkan, kita bisa mulai dari stasiun yang paling bawah, kiri bawah ini, kemudian ke arah atas, dan juga ke arah kanan, dan juga ke arah bawah. Nah, dari sini kalau misalkan kita buat penampang, kita mungkin akan lebih mudah menganalisisnya. Jadi ada bagian di sisi awal itu adalah arah utara selatan atau selatan utara, di bagian barat. Kemudian data plot yang di bagian tengah itu adalah untuk arah barat timur, sedangkan bagian ketiga itu adalah arah utara ke selatan yang merupakan data di
bagian timur di peta ini. Data pada lembar selanjutnya kita mendapatkan untuk lembar handheld GPS. Dari sini ditunjukkan ada keterangan headernya. Handheld GPS ini untuk tim yang menyertai pengukuran dengan leveling 1 dengan alat CG5. Kita punya header waktu pengamatan, kemudian ID stationnya, kemudian koordinat UTM-X dan UTM-Y, serta nilai handheld GPS. Kemudian kita juga bisa menunjukkan data yang menyertai tim leveling 2 dengan alat Lacoste-Romberg. Ini juga hampir sama, headernya sama seperti sebelumnya. Pada lembar yang ketiga kita memiliki data untuk handheld altimeter, kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja datanya ini adalah data bacaan handheld altimeter, sedangkan sebelumnya adalah bacaan handheld GPS. Kemudian untuk pengamatan data CG5 untuk gravity kita memiliki tim berkemungkinan dari arah sebelah barat ini untuk CG5 barat, kemudian ke arah timur, dari selatan ke utara kemudian ke arah timur. Nah, jadi di sini ada titik pengamatan atau header pengamatannya berupa waktu pengamatan, kemudian ada stasiun, kemudian koordinat, kemudian mungkin ada data pengamatan tripod, dan juga mungkin selanjutnya adalah data pengamatan CG5. Di sini ditunjukkan bahwa data CG5-nya dalam skala miligal, namun belum dikoreksikan tidal. Bisa di cross check juga dari catatan di video sebelumnya. Kemudian ada 4 segmen untuk pendekatan secara kasar dari pengamatan perimeter di sekitar stasiun dari jarak radius 2 sampai 100 meter. Kita memiliki rata-rata beda tinggi dari titik pengamatan pada arah utara, selatan, timur, dan barat. Jadi ini pendekatan subjektif. Kemudian demikian juga untuk data tim dari Lacoste-Romberg yang bekerja mungkin dari selatan ke utara kemudian ke arah barat. Ini dimulai dari kanan bawah dari peta ini. Dari sini kita bisa menunjukkan hal yang sama seperti tim CG5, hanya saja bacaannya dari Lacoste-Romberg adalah untuk nilainya belum dalam satuan miligal, masih dalam skala, jadi perlu dikonversi dengan alat atau tabel konversi untuk alat G1158. Demikian juga di sini juga ditunjukkan estimasi kasar secara kualitatif untuk pendekatan pengamatan beda tinggi untuk perimeter 2 sampai 100 meter pada sektor utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian dari data leveling secara sederhana dari video sebelumnya kita berharap akan mendapatkan titik pengamatan dari alat, kemudian kita mengetahui posisi mistar di belakang dan juga titik dari mistar di depan. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan nilai bacaan belakang, bacaan depan, dan kemungkinan dari tim dari leveling 1 ini juga melakukan pencatatan untuk tinggi alat. Ada kemungkinan ada perbedaan. Sedangkan tim yang satu lagi ditunjukkan bahwa beda tinggi alatnya tidak ada, namun langsung bacaan belakang, bacaan depan, dan juga mungkin ditunjukkan ada selisih dari bacaan belakang dikurangi bacaan depan. Nah, kemudian ada beberapa titik yang digunakan sebagai referensi, ditunjukkan dari nilai
seperti ini untuk stasiun ITB 003 dan ITB 059. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan pengamatannya dari pengolahan yang sudah dilakukan, bagaimana untuk mencoba menyatukan antara dua pengamatan dari dua tim ini, diambil yang paling optimal. Dan dari sini juga ditunjukkan bahwa bacaan itu berkemungkinan masih dilakukan untuk bacaan tengah aja, bacaan pada garis tengah, jadi tidak dilakukan 3 kali bacaan untuk top, middle, dan bottom, tapi hanya di bacaan tengah saja. Ya, mungkin kedepannya nanti akan perlu diperbaiki pada bagian akuisisi data ini. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk penjelasan dari data. Nanti kita akan coba tambahkan jika ada beberapa hal yang belum jelas. Demikian, terima kasih. Kita tutup dan kita bisa sambung di pertemuan selanjutnya.